Pergi seingatku 2.500.000 itu udah sama bagasi 30 kilo. Kalau untuk di Turki pertama kali mungkin bisa kemakan itu kayak daging-dagingan, jadi bisa kayak terus transit, jadi durasi kalian transit semakin lama semakin murah. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, marhaba kadasar, kembali lagi bersama saya Kusuma. Di video ini aku mau sharing tentang biaya traveling dari Indonesia ke Turki sesuai pengalamanku. Jadi mungkin beda sama pengalaman teman-teman ya semuanya. Dan akan aku jabarkan semuanya dari aku dulu habis tiket berapa untuk makan dan untuk biaya hotel. Jadi aku kebetulan sebelum menikah aku udah kesini dulu, jadi main sendiri dulu. Oke, simak terus ya videonya. Oke teman-teman, aku akan cerita pengalaman aku traveling sendiri dari Indonesia ke Turki. Jadi aku akan jabarin mulai dari biaya tiket PP, jadi pulang pergi, terus hotel, dan juga makan makanan, dan juga visa juga. Jadi tapi aku dulu berarti 5 tahun yang lalu aku pengalamanku ini. Dan tapi mungkin harganya hampir sama kayak sekarang ya, soalnya kan sekarang nilai mata uang lira lagi jatuh kalau dirupiahin. Kalau dulu kan masih tinggi, jadi mungkin hampir sama kurang lebih, cuma kalau bayar pakai lira itu mungkin harganya agak tinggi, cuma kalau pakai rupiah sama sih jatuhnya gitu ya. Jadi untuk pengalamanku mungkin ini beda ya sama teman-teman, soalnya dari kenapa beda sama teman-teman? Pertama, kita pakai maskapai apa? Jadi kita pakai macam-macam maskapai. Terus jarak pembelian tiket. Jadi kayak misal jangka beli tiket ada yang 1 bulan sebelum berangkat, 1 minggu sebelum berangkat, atau bahkan 1 tahun sebelum berangkat. Nah itu juga mempengaruhi juga. Terus seberapa lama tinggal di negara ini di Turki. Terus tiket juga itu mempengaruhi lama transit. Jadi kalau kalian semakin lama transitnya itu biasanya semakin murah. Nah kebetulan rumahku kan ada di Kediri, di Indo. Nah di Kediri, Jawa Timur. Jadi aku harus dari Kediri ke Surabaya dulu. Itu pakai transport darat, pakai mobil. Habis itu aku dulu beli tiket dari Surabaya ke Kuala Lumpur, habis itu Kuala Lumpur ke Istanbul. Kebetulan aku pakai Turkish Airlines dan aku tinggal di sini sekitar 2 minggu, soalnya dapat cuti kerja cuma 2 minggu. Nah jadi aku kan dari biayanya ya, jadi mulai aku datang dari Surabaya ke Kuala Lumpur aku pakai Air Asia. Itu pulang pergi aku sekitar 2.300.000, jadi 2.300.000 pakai Air Asia. Dan itu nggak pakai bagasi ya, jadi bagasinya cuma kabin aja. Habis itu ada tambahan bagasi, aku dulu beli bagasi sekitar 300.000-an, jadi total pulang pergi seingatku 2.500.000 itu udah sama bagasi 30 kilo. Jadi Air Asia nggak pakai bagasi ya, dulu aku pakai dari Surabaya ke Kuala Lumpur, jadi bagasi beli sendiri. Nah 2,5 juta. Habis itu aku dari Malaysia ke Istanbul itu pakai Airlines dan pulang pergi sekitar 10.500.000-an itu. Dan gak transit ya, jadi aku langsung, jadi dari Malaysia langsung ke Istanbul sekitar berapa ya, aku lupa jamnya ya, kayaknya sekitar 14 jaman kayaknya, sekitar 14 jaman itu. Jadi total semua dari PP dari Surabaya ke Istanbul tadi, jadi yang Turkish Airlines aku dapat bagasi ya, jadi 30 kilo dapat bagasi. Dari Istanbul ke dari Surabaya ke Istanbul 2,5 juta ditambah 10,5 juta, berarti sekitar
13 juta. 13 juta, terus pakai visa. Jadi visanya itu di Turki pakai visa ya, masuk pakai visa. Visanya harganya $25 dan $2,5 untuk teksnya. Jadi totalnya $27,5 gitu. Dan itu harus dibayar pakai apa tuh? Pakai kartu kredit. Jadi dulu pakai kartu debit nggak bisa, tapi sekarang nggak tahu, katanya bisa sih sekarang. Soalnya kalau sekarang aku udah nggak pakai visa ya, jadi udah pakai izin tinggal. Dulu itu visanya berapa ya aku? Kalau dulu sih dolar masih 13,5-an gitu sih ya. Jadi sekitar birasas ada anak video. Jadi itu sekitar 12,5 gitu ya. Sorry 13,5. Berarti kalau 27 sekitar 350-an ribu lah ya, anggap aja kayak 500 lah kurang lebih gitulah untuk visanya. Jadi udah totalnya udah 13,5 juta itu udah tiket sama visa. Nah, untuk hotel sendiri itu menurutku ya, jadi rata-rata hotel di sini nih paling murah tuh kayak ya, ada sih tergantung fasilitas hotel juga dan jarak dari kota itu jaraknya juga nggak juga. Kebetulan kalau aku menurutku rata-rata masih bisa dijangkau ya. Ini hotel per malam sekitar 300 ribuan dulu, tapi sekarang pun masih sama ya. Cuma kalau dibayar pakai rupiah sama, cuma kalau dibayar pakai nilai mata uang sekarang beda. Soalnya kursnya lagi turun. Sekitar 300 ribuan per hari, sekitar 200 sampai 300 ribuan per hari lah gitu. Tapi tergantung fasilitasnya hotel. Tapi menurutku paling murah itu 200 sampai 300 ribu. Atau kalian kalau mau pergi rame-rame atau sendiri juga nggak apa-apa sih. Kalian bisa kalau mungkin jangkanya lama, mending sewa apartemen. Apartemen itu biasanya itu per hari kalau di kota-kota besar kayak Istanbul, Ankara gitu, bisa kalian sewa per minggu atau mungkin pergi sama keluarga atau teman-teman gitu. Harganya macam-macam sih, jadi sama kayak hotel. Jadi tergantung fasilitasnya juga, tergantung banyaknya kamar, terus tergantung jarak sama tempat keramaian gitu. Tapi kayak kalau aku lihat, aku nggak pernah sewa apartemen ya. Tapi aku pernah baca-baca di grup itu per hari itu jadi per minggu itu kayak berapa ya? Aku pernah baca-baca di grup yang kayak deket Sultan, yang Istanbul itu kayak deket Sultan Ahmed itu per minggu itu kayaknya bentar deh, 300 sekitar 1.500.000-an atau sampai 2 juta gitu loh per seminggu itu ya. Tapi itu yang menurutku paling murah, jadi yang paling kayak fasilitasnya kayak biasa aja gitu, nggak yang banyak gitu sih, tapi tergantung kamarnya juga. Terus untuk makanan, tapi itu macam-macam ya, jadi ada yang mungkin satu minggu ada yang 3 juta lebih atau berapa, saya nggak tahu sih soalnya nggak pernah. Tapi hotel pun juga gitu, jadi tergantung fasilitas, tergantung jarak juga. Dan sekarang untuk makanan, nah aku kebetulan dulu pertama kali datang jujur nggak bisa makan makanan Turki. Jadi kalau sekedar kayak makanan dulu aku tuh bawa Indomie dari Indo, terus ya pokoknya makan makanan instan gitu dari Indo. Habis itu kalau untuk di Turki pertama kali mungkin bisa kemakan itu kayak daging-dagingan, jadi misal kayak doner, kebab. Itu kan di Indo kan juga ada ya, meski nggak bumbunya ada lah yang beda, cuma itu masih bisa menurutku kemakan sama orang Indo. Kalau makanan yang kayak udah makanan kayak tradisional kayak kayak makanan khasnya, bukan khas juga sih, gimana ya, pokoknya makanannya Turki gitu, itu rasanya itu kalau nggak asin asem. Soalnya orang sini tuh masaknya kayak banyak garam, terus banyak pasta tomat. Nah yang pasta tomat ini sama lemon ini yang membuat asam, jadi mungkin kemungkinan orang Indo nggak begitu suka sih kalau menurutku. Jadi kan orang Indo kan makannya yang gurih-gurih gitu ya, kalau orang ini sebagian besar tuh di sini tuh makanan kalau nggak asam asin, jadi kayak gimana ya, menurutku kayak agak enak aja gitu sih.
Tapi ada yang juga yang kalau misal kalian nggak mau makan kebab doner, ada juga makanan instan kayak Popeye, KFC, McD, Burger King, cuma nggak ada nasinya. Jadi sini kayak ya baliknya ya burger aja gitu, burger aja sama kentang goreng gitu aja sih. Kalau untuk nasi, nah nasi Turki beda juga sama nasi Indo. Nasi Turki itu masaknya pakai nasi beras, terus pakai mentega, margarin gitu, ditaburin garam, jadi teksturnya itu kayak agak berminyak sama asin gitu ya. Mungkin kalau pertama apa ya, kalau pertama mungkin nggak doyan, tapi kalau lama-lama enak juga sih sebenarnya gitu. Kalau makan makanan rata-rata harga masih bisa dijangkau sama kayak Indo. Kayak kalau KFC, McD, Burger King itu sama kayak Indo, sekitar masih paling murah 30.000. Macam-macam menu, ada paket-paketnya juga. Ada, cuma kalau di rata-rata kan biasanya masih ada yang 30.000 sampai 50.000 masih bisa kejangkau paketnya itu. Terus kalau doner, kebab kayak gitu, tantuni gitu itu sekitar 15.000 per porsi itu. Minum sih normal-normal aja, minum sama kayak Indo, air putih apa kayak aqua, botol aqua atau air putih, air mineral gitu masih 3.000-an, atau masih sama kayak Indo, kayak cola gitu masih sama kayak Indo. Jadi kayak masih kejangkau lah menurutku, makanan hampir sama kok. Kayak menurutku harga Indo sama Turki hampir sama untuk makan makanan, cuma kalau untuk pajak itu emang mahalan Turki menurutku ya, pajak itu. Terus habis itu jangan lupa juga SIM card. Ini penting kan buat internet. Di sini tuh mahal banget, bisa kayak harganya berlipat dari Indo. Kalau Indo kan kayak nomor perdana itu misal kayak 10.000 menurutku udah dapat perdana kan kalau di Indo. Aduh, kalau di sini tuh harganya itu dulu aku beli itu sekitar 250.000-an. Mungkin kalau sekarang biasanya sampai 300.000. Jadi bener-bener mahal di sini perdana, makanya orang-orang tuh jarang ganti nomor. Dan juga di sini pakai nomor harus dah, kalau untuk yang orang asing pakai paspor. Kalau yang orang lokal sendiri di sini pakai Kimlik atau KTP ya. Jadi semua nomor itu terdaftar gitu loh, keakses gitu loh. Jadi nggak gampang gonta-ganti nomor gitu. Paket internet juga mahal di sini. Jadi masih murah Indo. Misal Indo itu 10 giga aja cuma berapa sih? Mungkin aku juga lupa harganya. 10 giga aja mungkin 25.000-an, 50.000-an lah gitu. Aku dulu masih segitu, tapi nggak tahu sekarang naik ya. Di sini mahal sih. Di sini 50.000. Kadang juga ada promo juga sih, ada bonus juga. Cuma itu kalau untuk aku rata-rata tuh 50.000 itu cuma dapat 2 giga atau sampai 3 giga gitu aja sih. Kalau aku di rumah cuma pakai wifi. Habis itu apa lagi ya, biaya tiket pesawat sudah tadi udah aku rinciin ya. Jadi itu tergantung teman-teman pesennya, jarak pesennya berapa lama itu harus diperhatiin. Naik maskapainya apa juga harus diperhatiin. Jam-jam terbang tuh juga ngaruh ya. Jadi pagi, siang, malam itu bener ngaruh juga. Terus transit, jadi durasi kalian transit semakin lama semakin murah. Terus udah ya tadi tiket pesawat udah, visa juga udah, hotel udah, rata-rata itu tadi udah. Untuk apa lagi ya, SIM card juga udah, makanan juga udah. Oh, sekarang transportasi di sini. Oke, transportasi di sini kalau kalian mau naik, di sini tuh kayaknya setahu aku ya, tapi aku nggak tahu ya. Cuma aku lihat itu kereta api itu kayak nggak ada jarak jauh gitu ya. Misal kalau di Indo kan ada itu kayak kereta api dari Surabaya ke Jakarta gitu ya. Nah di sini tuh kereta api tuh kayak nggak ada jarak dari, kayak misal aku kan tinggal di Mersin mau ke Istanbul gitu, itu tuh kayak nggak ada. Jadi di sini tuh kereta apinya tuh antar kota, entah aku yang setahu aku itu gitu loh, yang jaraknya deket-deket. Jadi nggak kayak Indo jaraknya jauh dari Jakarta ke Surabaya bisa gitu ya. Nah kalau di sini untuk naik bus, untuk kalau jarak pendek itu masih bisa kejangkau sih, mungkin sekitar sekarang sekitar kalau tebas biasa sih 5.000 sampai berapa ya, 20.000-an kayaknya ya mungkin ya. Terus kalau
bus jarak panjang apa ya, bus jarak jauh, sorry. Kalau bus jarak jauh itu misal kayak dari Istanbul ke Mersin, ke tempatku gitu, dulu itu masih 100 TL, 300.000, atau sama aja sih kayak sekarang, jadi kayak 250.000 sampai sekitar 300.000 lah. Kalau mau jarak jauh sekitar itu ya, tergantung kalian mau turun di mana, tapi sekitar kalau bus jarak jauh sekitar itu. Jadi mungkin kalian tujuannya mau kemana, misal Istanbul ke Nevşehir itu kayak Kapadokia itu sekitar 100 TL atau sekitar 100.000 gitu ya. Sekitar 300.000 itu. Dan udah sih itu aja. Kalau taksi sama kayak Indo, kayak apa ya, sama aja, tergantung argonya juga, jarak jauh tapi mahal. Nah di sini tuh taksi online itu nggak kayak Indo, jadi hampir semua kota kan Indo itu ada ya kayak sekarang ya. Kalau di Turki tuh sampai sekarang tuh taksi online ada cuma di kota-kota besar kayak di Istanbul, di Ankara gitu, tapi juga jarang, nggak seramai kayak Indo gitu. Terus kayak GoFood juga ada. Kalau GoFood itu kayak kota-kota kecil masih ada bisa dijangkau. Nah terus pengalaman di Turki itu, kebetulan aku liburan ke Kapadokia, jadi aku akan sharing juga ya. Jadi habis berapa aku di Kapadokia, jadi kan di Istanbul. Nah di Kapadokia itu hotel hampir sama kayak Istanbul, jadi per malam itu sekitar 300.000-an, paling murah 200 sampai 300.000-an. Untuk makanan sama, dan juga banyak makanan restoran Asia, cuma menurutku mahal sih kalau aku sih, jadi mending aku kadang bikin mie aja, masak sendiri, karena aku juga belum tentu doyan gitu ya. Habis itu kayak makanan doyan masih terjangkau sama yang aku tadi. Nah untuk naik balon udara, untuk tour, untuk kayak kunjungan gitu, nah ini tergantung paketnya juga, jadi macam-macam. Nah kalau aku kemarin itu pas ke Kapadokia nggak pakai tour ya, jadi berangkat sendiri gitu, nggak sendiri. Jadi kalau mau naik balon udara itu per keranjang, per balon itu orangnya tuh rata-rata kalau nggak salah 15 maksimal 20 kalau nggak salah ya, seingatku itu. Tapi aku nggak pernah naik, cuma aku tanya di tur-turnya gitu, per harganya gitu per orang itu sekitar paling murah itu 2 juta. Jadi 2 juta sampai 3 juta, durasinya 3 jam sampai 1 jam. Nah di ranjang itu kalau semakin banyak orangnya, misal kalau semakin lebih dari 10 mungkin bayarnya akan lebih murah. Jadi tapi kalau jarang yang naik di keranjang itu, kalian bayarnya akan lebih mahal gitu ya. Aku pengen naik cuma kayak masih takut, jadi nanti aja nyobanya kalau udah bener-bener berani. Pengen banget sih, penasaran. Menurutku itu jujur di Turki itu, sama di Turki itu menurutku kota yang paling cantik itu Istanbul. Dan nggak tahu, kayak ngesan gitu aja, apalagi kalau malam hari. Jadi dia tuh kayak goa-goanya gitu, kota yang romantis juga itu sih. Dan di Turki banyak sih, jadi kayak kalian bisa kunjung setiap kota itu pasti ada sejarahnya ya. Apalagi peninggalan nabi-nabi, ada Nabi Muhammad juga kan di sini, Ibrahim juga ada di sini. Jadi banyak sejarah gitu. Dan semoga teman-teman yang belum pernah kesini bisa main kesini ya. Jadi rajin-rajin lihat-lihat tiket promo aja. Jadi aku dulu lihatnya pakai aplikasi Skyscanner, nanti aku akan tampilin di sini. Jadi itu semacam aplikasi untuk nunjukin harga-harga tiket dan ngefilter dari harga yang paling murah, paling mahal, tercepat, atau semuanya ada di situ. Nanti akan dijabarin ke agen-agennya, misal kayak ke Traveloka, ke via.com, Got, terus apalagi ya, masih banyak, Nusantara.com, atau masih banyak banget pilihannya. Tapi kalian juga harus pinter-pinter milih ya. Jadi tapi aku kayaknya terpercaya sih menurutku aplikasinya gitu, menurutku loh ya. Tapi kalau mungkin pernah ada yang jadi korban nggak tahu, tapi menurutku selama ini aku masih terpercaya ini aplikasinya. Dan hindari juga
promo-promo tiket murah-murah dari aplikasi yang nggak terpercaya itu. Soalnya sekarang banyak juga penipuan tiket. Jadi kalian harus bener-bener, menurutku bisa apa ya, mending beli sendiri sih kalau aku saranku. Oke, sekian dulu video sharing saya tentang sekiranya teman-teman mau traveling ke sini, jadi kalian bisa nyiasatin harganya, jadi sesuai kebutuhan kalian. Jadi mungkin pengalaman akan beda dengan teman-teman semuanya, karena harga tiket juga beda, hotel juga beda, kunjungan berapa lama juga beda. Dan terima kasih, semoga bermanfaat video ini, dan nantikan video-video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.